disinggung oleh Al-Quran betapa pentingnya ilmu. Nah, kalau definisi ilmu bisa anak-anak lihat di monitor. Berilmu mempunyai kemampuan, kecakapan, keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ini sangat penting karena memiliki ilmu ini sangat menentukan ketika kita beramal, kita bersosialisasi dengan masyarakat. Bahkan ini disinggung di sini mengenai membaca Al-Quran juga menggunakan ilmu seperti yang tadi disampaikan oleh materi Quran hadis. Itu ada ilmunya, ada teorinya, bahkan ada prakteknya juga. Kemudian dalam hal beramal juga ini disinggung di sini adalah sabda Rasulullah, yaitu hadis riwayat atau baroni, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan di dunia maka raihlah dengan menggunakan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat maka juga menggunakan ilmu. Menghendaki keduanya maka juga menggunakan ilmu. Cuman ini perlu anak-anak cermati, kalau di LKS yang anak-anak punyai itu yang ditampilkan tidak hadis ini, tapi kaul dari ulama, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Bisa anak-anak lihat di LKS anak-anak di halaman 24. Jadi bedanya ini, jadi kita bisa meneliti perbedaan buku dengan modul. Kadang-kadang yang disampaikan hampir sama tapi kaulnya beda-beda. Kalau yang di LKS itu ada kaul Imam Syafi'i, al ilmu afdhalu min sholatin nafilah wa qala laisa ba'dal faraidi afdhalu min thalabil ilmi wa qala man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ini kaul dari Imam Syafi'i, bahwa betapa pentingnya ilmu, bahkan ini tingkatannya lebih utama daripada sholat sunnah. Bahkan kedudukan ini adalah, atau mencari ilmu kedudukannya setelah kedudukan sholat fardu atau sholat yang maktubah itu. Nah, ini juga disinggung. Kemudian jadi anak-anak bisa membedakan antara hadis dan kaul dari para ulama. Kemudian perlu anak-anak ketahui juga, ini di buku dari Kemenak ada 4 golongan manusia tentang ilmu. Ini kalau di modul tidak ada, makanya ini saya sampaikan karena ini juga sering keluar. Ada 4 tipe orang-orang yang mempunyai ilmu. Bahkan ini 1, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang mempunyai ilmu dan dia mengetahui bahwa dirinya berilmu. Berarti dia mengamalkan ilmunya, melakukan perbuatan-perbuatan ibadah dan sebagainya dengan menggunakan ilmu yang dimiliki. Ini kategori orang yang baik. Kemudian yang kedua adalah rajulun yadri la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya mempunyai ilmu tapi enggan untuk melakukan amal ibadah. Tahu ada perintah sholat ya, tidak sholat. Atau mungkin yang sholat tahu hukum-hukum dari sholat sunnah tapi malas melakukan sholat sunnah, puasa sunnah dan sebagainya. Walaupun mempunyai ilmu tapi mengetahui dasar-dasarnya tapi enggak mau melakukan. Ini ya kurang baik. Kemudian yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Berarti orang tersebut belum mempunyai ilmu atau tidak mempunyai ilmu, tapi dia menyadari bahwa dirinya membutuhkan ilmu, maka dia mau belajar. Nah, contohnya seperti yang anak-anak lakukan, yaitu belajar di madrasah TBS. Berarti anak-anak menyadari bahwa butuh terhadap ilmu, maka belajar di madrasah TBS. Kemudian tidak malas mengikuti tatap muka secara daring seperti ini. Ini menunjukkan bahwa anak-anak serius, kemudian menyadari bahwa belum mempunyai ilmu, maka butuh untuk mencari ilmu. Kemudian yang keempat ini yang kurang baik. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak mengetahui, tidak tahu bahwa dirinya juga tidak tahu, atau tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Maka dia
nggak mau belajar, ini bahaya. Merasa pinter tapi ternyata tidak pinter. Ternyata ibadahnya atau tata cara ilmu yang dia ketahui ternyata salah, maka dia tidak menyadari itu, maka perlu belajar. Nah, dia menyadari kesalahannya, maka dia nggak mau belajar, ini termasuk kategori orang yang berbahaya. Itu adalah 4 yang disampaikan oleh atau tertuang di buku Aqidah Akhlak ini, kelas 9 ini sering keluar di soal-soal ini. Walaupun di modul tidak ada, ini bisa anak-anak nanti bisa di print out, kemudian dipelajari. Kemudian dalil berkenaan dengan berilmu. Ini jelas di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini bisa atau sering anak-anak baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat Al-Qur'an ini bisa kita ketahui betapa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, bahkan menganggap bahwa ilmu itu sangat penting, maka disinggung di dalam ayat Al-Qur'an ini. Bahkan ini surat yang pertama kali turun ini. Kemudian juga disinggung di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa orang yang mempunyai atau orang-orang yang beriman kemudian diberi ilmu, ini akan atau mempunyai ilmu, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya adalah bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu seperti apa? Ya. Satu, yaitu menjaga dan mengamalkan ilmunya. Jadi rajulun yadri wa yadri annahu yadri, ini termasuk ini kategori ciri-ciri orang yang berilmu. Menjaga, mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lainnya. Karena ada orang yang berilmu tapi tidak, atau mengamalkannya tapi dengan niatan yang atau tujuan yang berbeda, yang tujuan itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semakin berilmu makin santun, makin tinggi tingkatan pendidikannya, yang dari kelas 7 ke 8, maka mempunyai kesantunan yang lebih. Apalagi anak-anak ini sudah kelas 9, maka akan lebih santun atau lebih sopan terhadap pak guru, terhadap orang tua. Karena anak-anak dicontoh, karena dicontoh oleh anak-anak yang di bawah kelas 9. Nah, makanya ini semakin dia mempunyai ilmu, maka semakin menjadi sopan. Kalau istilah padi itu semakin berisi semakin merunduk, atau semakin tua semakin padat isinya, maka bebannya akan semakin ke bawah. Kemudian dapat menjadi teladan di mana saja, apalagi anak-anak TBS ini dimanapun anak-anak berada, ini sering dijadikan istilahnya atau digunakan oleh masyarakat. Walaupun hanya lulusan sanawiyah atau aliyah pun itu biasanya karena berkahnya para romo kiai, para alim yang mengajar di madrasah TBS, maka anak-anak bisa bermanfaat di lingkungan anak-anak, bahkan digunakan menjadi tokoh di sana. Kemudian lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Gak usah banyak omong, tapi yang penting kerjanya. Jadi tidak usah banyak ngobrol, tapi yang penting hafalan alfiyah dihafalkan dan sebagainya. Lebih banyak membaca ketika jam-jam kosong atau mungkin di perpustakaan. Kemudian jika berbicara berdasarkan ilmu, tidak sembarangan ngomong yang tidak ada manfaatnya, bijaksana dalam memutuskan masalah. Apalagi kalau anak-anak di masyarakat ini sering terjadi masalah-masalah yang timbul, maka anak-anak juga nanti dirujuk atau kemudian dimintai kebijakan atau pandangan-pandangannya, maka anak-anak harus juga mempunyai ilmu untuk menyiapkan itu supaya nanti di masyarakat bisa menjadi bijaksana. Cara-cara membiasakan diri berilmu. Sebelum cara-cara membiasakan diri ini perlu anak-anak ketahui bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat yang bisa kita baca itu, atau ayat-ayat dari Allah itu ada 2. Ada yang berupa firman-firman atau qauliyah, atau istilahnya ada istilah lain yaitu fi'liyah. Ada juga yang ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah
yang hanya bisa kita lihat atau secara maknawi atau maknawiyah. Nah, makanya supaya membiasakan ini perlu anak-anak ketahui perbedaan ini. Untuk menjadi orang yang berilmu, maka ayat-ayat kauliyah atau kauniyah seorang selayaknya menerapkan ini, membiasakan perilaku-perilaku sebagai berikut. Memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jadi ketika sudah niat belajar di Madrasah TPS Kudus, ya harus sungguh-sungguh. Walaupun tidak tatap muka, tetap ikut mengikuti KBM seperti daring ini. Walaupun jauh, bahkan ini dipantau oleh guru BP ya, ada absennya, ada juga ditinjau, dicek yang aktif mengikuti dan sebagainya. Ini karena sungguh-sungguh menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini jelas ada perintahnya juga tadi. Al-Quran surat Al-Alaq ini juga menunjukkan perintah Iqra, itu termasuk perintah amar ya. Kemudian siap keluar biaya, memang membutuhkan biaya yang banyak, apalagi daring seperti ini. Madrasah juga mengeluarkan biaya banyak untuk program seperti Zoom ini, karena ini juga membayar ke jaringan dan sebagainya. Anak-anak juga ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Maka gunakanlah daring ini sebaik-baiknya, jangan sampai melewatkan KBM, karena ini nanti anak-anak rugi sendiri. Madrasah ya sudah mengeluarkan biaya banyak, orang tua sudah mengeluarkan biaya banyak, maka ini memang pendidikan atau ilmu ini membutuhkan biaya. Suka bergaul dengan orang-orang yang soleh, apalagi anak-anak yang biasanya di pondok berkumpul dengan anak-anak yang soleh. Kalau di rumah ya diusahakan kumpul dengan orang-orang yang soleh atau soleh. Kalau tadi Pak Solihuddin ini makanya ini banyak keluhan dari para wali supaya ini, karena kok nggak masuk-masuk Pak sekolahnya Pak Jamil karena anak-anak ini kalau di rumah cenderung ke ini pergaulan negatif. Makanya ini anak-anak juga bisa mencari orang-orang yang nanti dianggap itu positif, nilainya positif, siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ya ini sekarang perilaku orang yang berilmu itu bagaimana? Orang yang berilmu ya pikirannya tenang, bersikapnya santun, berperilaku baik, tidak menyimpang dari agama, kemudian nyaman, hidupnya nyaman. Karena orang yang berilmu itu ketika menghadapi suatu masalah juga mempunyai rujukan. Tapi kalau tidak punya ilmu maka lebih galau, istilahnya galau, tidak mempunyai pegangan yang bisa untuk yang digunakan. Ini makanya berilmu ini sangat penting. Selalu berwajah ceria, lapang dada. Seperti kita lihat Pak Jamil ini sudah selalu ceria Pak Jamil. Anak-anak juga yang di layar itu ceria gitu. Walaupun ada yang ngantuk mungkin. Beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri. Kemudian kita masuk ke dampak positif berilmu. Manfaatnya itu apa? Ini ada 3 ini, untuk manfaat diri sendiri, bagi orang lain, ada bagi lingkungan. Kalau yang bagi diri sendiri, ilmunya semakin luas. Semakin anak-anak mencari ilmu, maka pemahaman anak-anak semakin bertambah. Kan itu. Tidak malah ini, ketika anak-anak rajin belajar itu malah tambah bodoh, enggak. Tapi perasaannya walaupun kelihatannya seperti ketahuan bahwa dia bodoh, ketika mencari ilmu, maka ini menjadi luas ilmunya, menjadi bertambah, menjadi lebih baik, menjalankan perintah Allah, kemudian hidup lebih bermanfaat dan terarah. Kemudian dapat mempermudah usaha yang dimiliki, karena usaha apapun, usaha untuk menafkahi keluarga atau usaha untuk, kalau siswa ya belajar, menghafal alfiyah, memahami kitab-kitab dan lainnya, itu juga membutuhkan ilmu. Makanya kalau mempunyai ilmu maka atau mempunyai strategi, maka akan lebih mudah dalam menggapai ilmu-ilmu yang diajarkan di Madrasah TPS Kudus. Dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Nah ini bighairi layah tasib. Orang yang berilmu ini ketika dia ikhlas beribadah karena Allah, maka rezeki itu berdatangan dengan sendirinya. Jika ilmu diamalkan dengan ikhlas, maka mendapatkan pahala juga, memperoleh derajat yang tinggi, seperti yang tadi disinggung di Al-Quran ya, tadi di atas tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah ini
Kemudian yang manfaat untuk orang lain dapat mengajarkan kepada orang lain. Jadi harapannya dari Pak Guru, anak-anak yang di madrasah TBS ketika sudah di masyarakat juga mengajarkan ilmunya. Bisa mengajarkan di madrasah diniyah, di TPQ, atau mungkin di musola-musola, atau di pengajian-pengajian rutinan di daerah anak-anak. Ini bisa anak-anak ajarkan ilmu yang telah didapat di madrasah TBS. Jadi ilmunya manfaat. Jangan malah setelah lulus ketika disuruh membantu madrasah diniyah malah malas. Nah, itu tidak baik. Mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. Ini memberi manfaat kepada orang lain, otomatis orang yang mempunyai ilmu bermanfaat. Ketika ilmunya bermanfaat, maka juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tetangganya, saudaranya, bahkan lingkungan di masyarakatnya, membuat orang menjadi pintar. Jadi memberi ilmu atau memberi pengajaran kepada orang lain, asalnya bodoh menjadi tahu atau menjadi pintar. Kemudian memupuk perilaku mulia bagi orang lain, berpartisipasi mencerdaskan umat. Nah, ini termasuk membantu negara, mencerdaskan bangsa. Nah, ini kalau kita pandai, kalau kita tidak pandai ya bagaimana mau mencerdaskan umat kalau kita sendiri tidak bisa. Wawasan berpikir semakin luas. Nah, ini tidak mudah putus asa. Kemudian bagi lingkungan, gunanya ilmu pengetahuan atau ilmu yang kita dapati untuk lingkungan adalah memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Ini juga masyarakat, apalagi masyarakat modern saat ini, banyak sekali yang butuh tentang ilmu agama, karena termasuk tanda-tanda hari akhir itu orang cenderung ke ilmu dunia atau lebih mengejar ke dunia. Jadi untuk akhiratnya ini terlalu diabaikan. Makanya ini peranan anak-anak di madrasah TBS nanti setelah lulus ini supaya memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, karena sangat penting dan pahalanya sangat banyak. Dapat membawa nama baik lingkungan. Ketika anak-anak mempunyai ilmu kemudian bisa dimanfaatkan, maka lingkungan itu akan menjadi terkenal. Sama Pak Jamil sama di Mejobo, Pak Jamil sekarang Dawe pindah daerah Dawe, mempunyai bisa ceramah dan sebagainya. Nanti daerah Dawe itu menjadi terkenal, Pak. Ada Pak Jamil atau mungkin anak-anak nanti yang berilmu mengamalkan ilmunya di lingkungan, menjadi lingkungan yang damai. Kalau lingkungannya Dawe itu ada Pak Jamil ya aman Pak Jamil. Generasi muda ya Pak Jamil. Damai, aman. Semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Ini saya kira ini masih 5 menit ya Pak Jamil. Ini hanya satu subbab saja. Ini bisa nanti materinya akan kami lanjutkan ke pertemuan yang akan datang aja, karena nanti bisa ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Bapak Jamil. Baik, terima kasih kepada beliau Bapak Ahmad Al-Faroh sudah menyampaikan materi subbab pertama, yakni berkaitan dengan ilmu. Itulah pentingnya, begitu pentingnya bahkan ilmu